Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran sosiologi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berakhir pada pertemuan sebelumnya, yaitu di video pembelajaran selanjutnya. Bersama saya, Mr. Paul, mari langsung kita bahas saja materi pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya masalah sosial. Tentunya masalah-masalah sosial pasti telah banyak kita temukan di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira masalah sosial itu apa? Apa dampaknya dan bagaimana itu terjadi? Kita akan membahasnya di pertemuan saat ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian masalah sosial. Sujarno Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur di dalam masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Salah satu unsur kebudayaan di sini adalah kepercayaan atau religi, bahasa, seni yang berhubungan dengan budaya masyarakat. Nah, hal itu yang menjadi masalah sosial jika tidak sesuai antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain, maka akan terjadi masalah sosial. Jadi, masalah sosial ini muncul karena ada ketidaksesuaian antara persepsi yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Nah, adanya masalah sosial di dalam masyarakat tentunya bukan ditentukan oleh sembarang orang, atau sembarang orang bisa memutuskan sesuatu itu bisa jadi sebagai masalah sosial atau tidak. Tidak sembarang orang bisa memutuskan hal tersebut. Yang bisa memutuskan hanyalah lembaga-lembaga penting yang mempunyai wewenang dalam memutuskan hal tersebut. Contohnya, tokoh masyarakat, organisasi sosial, pemerintah, dan orang-orang penting yang ada di dalam satu masyarakat tersebut. Oke, Sujarno Sukanto ini dia juga membedakan masalah sosial menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama adalah ekonomis, yang kedua biologis, yang ketiga psikologis, yang keempat adalah budaya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi kalian coba pikirkan 1-2 menit. Kira-kira contohnya apa aja? Saya akan kasih kata-kata atau hal-hal yang berkaitan dengan 4 jenis masalah ini. Oke, 1 menit dipikirkan, silakan. Oke, waktunya habis. Yang pertama yaitu ekonomis. Ekonomis ini berkaitan dengan perekonomian yang ada di Indonesia, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, berkaitan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan ekonomi. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada, Mister akan tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Yang akan menjawabnya adalah Tanuri, kamu jawab. Nah, oke, benar sekali. Berhubungan dengan ekonomi. Contohnya yaitu pengangguran dan kemiskinan. Itu adalah contoh yang paling dasar. Oke, yang selanjutnya yaitu biologis. Nanti berhubungan dengan biologis, berhubungan dengan virus dan lain-lain. Oke, Bapak akan tunjuk, Mister akan tunjuk. Rilanes, kamu jawab. Ya, oke, lumayan. Kalau biologis ini berkaitan dengan penyakit menular, keracunan makanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah psikologis, berhubungan dengan kejiwaan seseorang, kepercayaan seseorang dengan diri orang itu sendiri. Contohnya adalah penyakit saraf, penyakit kejiwaan, stres, bunuh diri, apalagi kepercayaan terhadap
aliran sesat di mana orang akan melakukan apapun seperti yang dikatakan oleh pemimpin aliran tersebut. Dan yang keempat adalah budaya. Ini berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Contohnya yaitu kenakalan remaja, perceraian, dan sebagainya. Nah, tentunya kita tahu bahwa setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat belum tentu merupakan sebuah masalah sosial. Pastinya ada apa? Ada yang namanya tolak ukur atau dasar dalam menentukan masalah tersebut adalah masalah sosial atau bukan. Nah, berikut adalah beberapa tolak ukur atau dasar dalam menentukan masalah sosial. Yang pertama, kriteria umum. Masalah sosial terjadi karena ada perbedaan persepsi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan kondisi nyata yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini menandakan bahwa ada ketidakcocokan antara apa yang masyarakat pikirkan, apa yang masyarakat mau untuk terjadi tidak sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi. Yang disebut sebagai masalah sosial. Tapi kita perlu tahu dulu bahwa kriteria ini berbeda-beda di suatu tempat. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan kriteria ini. Contohnya saja, cara berpakaian di masyarakat di bagian Eropa sana, mereka tidak melarang orang untuk menggunakan bikini ketika mandi di pantai. Itu dianggap biasa saja. Tapi jika di Indonesia, maka hal itu dianggap tidak sopan, tidak seharusnya, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat setempat. Yang kedua, ada terdapat berbagai macam sumber. Biasanya, masalah sosial muncul karena ada proses interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Maka akan bisa terjadi masalah sosial. Tapi kita juga perlu tahu bahwa masalah sosial tidak timbul saja dari kondisi tersebut melalui interaksi. Tapi juga masalah sosial dapat timbul karena ada bencana alam. Contohnya nih, banjir. Ketika terjadi banjir, maka para korban yang terkena banjir itu akan mengungsi, kehilangan rumah mereka, ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Nah, perlu kita tahu bahwa banjir bukan menjadi masalah sosial, tapi akan menjadi masalah sosial jika banjir ini membuat para warga kehilangan rumah mereka, kehilangan harta benda mereka, menderita, dan bahkan bisa kehilangan nyawa mereka. Itulah yang menjadi masalah sosial. Yang ketiga, ada pihak-pihak yang menentukan masalah sosial tersebut. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ternyata untuk menetapkan suatu masalah menjadi masalah sosial itu tidak bisa ditentukan oleh satu individu sendiri, harus ditentukan oleh pihak yang berwenang di dalam masyarakat. Contohnya tadi seperti kita bilang tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, dan lain-lain. Yang keempat adalah masalah sosial nyata dan masalah sosial laten. Nah, masalah sosial nyata timbul karena ada tindakan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, pada umumnya masyarakat ini merasa yakin bisa mengatasi atau menghilangkan masalah sosial tersebut. Contohnya, jika ada masyarakat miskin, tentunya pemerintah akan mengupayakan membuat program atau bagaimana cara agar kehidupan masyarakat semuanya dapat terjamin, semuanya dapat hidup dengan damai dan sejahtera, perekonomiannya membaik, agar tidak ada lagi masyarakat miskin di dalam masyarakat tersebut, gitu. Nah, sedangkan masalah sosial laten adalah masalah sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, tapi biasanya hal ini tidak dianggap sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa mengatasi hal tersebut. Oke, contohnya, kamu
Kamu ke sekolah, Bapak sering dengar kamu sering bolos, kamu nggak nyampe sekolah, sering membantah guru dan sebagainya. Iya kah? Nah, ini adalah contoh dari masalah sosial, kedisiplinan, tidak taat, pemalas, dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah sosial yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat. Yang terakhir adalah perhatian masyarakat. Kriteria ini sangat penting karena tidak semua masalah sosial dapat menarik perhatian masyarakat, dan tidak selalu yang menarik perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Contoh, di kehidupan kalian pasti kalian sering membawa motor, mobil, dan sebagainya. Jika kalian melewati jalan, ada yang namanya lalu lintas, itu untuk mengatur kendaraan agar tertib. Nah, jika kalian amati, pasti kalian akan menemukan banyak pelanggar lalu lintas di situ. Nah, hal itu merupakan suatu masalah sosial, tapi dia tidak menarik perhatian masyarakat. Nah, sebaliknya, contoh, ada bis yang tiba-tiba terbalik ke jurang. Hal itu sangat menarik perhatian masyarakat, tapi itu bukanlah masalah sosial. Seperti itu. Paham kalian berdua? Oke. Nah, sekian pembelajaran kita di saat ini. Silahkan kalian cek di Google Classroom. Saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di situ, dan jangan lupa dikumpulkan ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.